Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hukum Tindak Pidana dan Pencucian Uang. Pemaparan pertama akan Yang pertama yaitu A. Pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tindak pidana dapat kita lihat dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Yang kedua ada B. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut sistem KUHP kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur pada buku ketiga. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif, di mana kejahatan bersifat res delicti. Yang kedua, tindak pidana formil dan tindak pidana material. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusnya pada perbuatan yang dilarang, jadi tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Yang ketiga, tindak pidana komisionis. Tindak pidana komisionis serta tindak pidana komisionis perkomisionis kombinasi. Tindak pidana komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh pencurian. Yang keempat, tindak pidana dolus, tindak pidana culpa serta tindak pidana pra parte dolus pro parte culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana pro parte dolus pro parte culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Ulfatul Hikmah. Baik, di sini ada tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Yang keenam ada tindak pidana tunggal dan pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana yang dilakukan beberapa kali. Contoh di sini ada tindak pidana penandahan sebagai kebiasaan pada pasal 481 KHUP. Yang ketujuh ada tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk tindak pidana yang berlangsung terus-menerus ini seperti contoh merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP. Selanjutnya ada tindak pidana sederhana atau standar, atau tindak pidana diperbuat serta tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian pada pasal 362 KUHP. Pembunuhan 338 KUHP, sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang diancam pidananya diperberat. Contoh pencurian yang ancaman pidananya tuh
diperberat pada pasal 363 KUHP, sedangkan tindak pidana ringan pada pasal 373 KUHP serta penggelapan ringan pasal 379 KUHP. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. 1. Menurut Profesor Simonis, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbuatan manusia, yang kedua diancam pidana, yang ketiga melawan hukum, yang keempat dilakukan dengan kesalahan, yang kelima oleh orang yang mampu bertanggung jawab, yang keenam sedangkan menurut HB Voss mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia, diancam pidana. Tindak pidana meliputi kelakuan manusia, diancam pidana dalam undang-undang. Adapun berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dialistis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rifandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifandi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pidana dan tindakan. Jadi hukum pidana modern membedakan sanksi atas pidana, staf dan tindakan. Secara praktis memang kedua hal ini sangat sulit dibedakan antara pidana dan tindakan, karena keduanya merupakan sanksi yang menimbulkan ketidakenakan, bahkan menimbulkan perampasan kemerdekaan. Nah, di saat ini tindakan diatur pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana terdiri atas, yaitu yang pertama pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan atau denda. Atau yang kedua pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Sedangkan di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah: 1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Yang kedua, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Yang ketiga, menyerahkan kepada Departemen Sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencucian uang, atau yang sering dikenal dengan money laundering, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali duit yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Dalam bahasa Indonesia, money laundering sendiri diterjemahkan seperti yang saya sebutkan tadi, pencucian uang atau pemutihan uang. Uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi, sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya atau uang hasil jerih payahnya sendiri. Tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dikeluarkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15. Mendasari UU TPPU ini, money laundering telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah Oke, baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.